Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji, memuliakan Engkau ya Allah Bapa yang mengasihi kami, dan oleh karena kasih-Mu kami boleh dihantar ke tahun yang baru, di mana kami boleh menjalani sampai di hari ke-6 hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan membimbing, mengarahkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menguduskan hati dan pikiran kami agar kami boleh sungguh-sungguh menerima kabar baik yang Tuhan beritakan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Selasa 6 Januari, tepat di hari Epifanias atau Hapapatar, diambil dari Injil Markus. Markus 1 ayat 15, demikian firman Tuhan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam bahasa Batak dikatakan, ninnado nungada potikina nunga songgop harajaun ni debata pauba hamuma rohamuna jala haporsyai hamuma barita naulii. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, tepat di hari Selasa, hari Epifanias hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, memanggil kita untuk bertobat dan percaya. Yesus sendiri telah menyatakan dirinya, Epifanias, Allah menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus, dan Yesus memulai pelayanannya dimulai dari Galilea. Disebutkan di ayat 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Artinya, sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, dibunuh, sesudah Yohanes Pembaptis menyelesaikan tugasnya sebagai perintis jalan bagi Yesus sudah berakhir, Yesus memulai pelayanannya. Yesus sendiri yang memberitakan Injil, kabar baik itu kepada orang-orang yang mendengar, pun kepada kita hari ini. Kabar baiknya bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kabar baiknya kerajaan itu ada dinyatakan di dalam diri Yesus. Yesus adalah Mesias yang dinantikan sesuai dengan nubuatan para nabi. Yesus sudah hadir, kerajaannya sudah dinyatakan, artinya kuasa serta pemerintahan Allah sudah dimulai di dalam diri Yesus. Dia sendirilah kabar baik itu. Karena itu Yesus sendiri mengundang para pendengar, kita semua yang mendengarkan firman ini, untuk melakukan dua hal. Yang pertama, bertobat, metanoia dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Ibrani syub, yang berarti kembali, berbalik. Bukan sekadar mengakui atau menyesali dosa dan kesalahan, tetapi berubah secara fundamental. Kalau syub, berbalik arah, tadinya ya berjalan di jalan yang salah, ini berbalik kembali ke jalan yang benar. Kalau jalannya sudah sesat, kembali ke jalan yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Berubah atau bertobat secara fundamental, baik dalam cara berpikir, berbicara, bertindak di dalam hidup. Kalau sebelumnya suka berpikir negatif, sekarang jadi positif. Kalau sebelumnya berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan daging, sekarang
Jadi bertindak dan berpikir, berbuat seperti pikiran Kristus dan sesuai dengan perintah Yesus. Masuk dalam cara mengikuti standar Allah. Bertobat, berubah. Saudara-saudaraku, kalau Yesus menyerukan bertobatlah, sebelumnya Yohanes Pembaptis yang berseru-seru suara di padang gurun mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kerajaan itu sudah hampir sampai. Tetapi ketika Yesus yang mengatakan itu, dirinya sendirilah, di dalam dirinya lah dinyatakan itu. Dan yang kedua yang diminta untuk dilakukan, percaya. Percaya pada Injil, percaya pisteo pada kabar baik. Komit melakukan, bukan hanya kata mengaku percaya, tetapi terwujud dalam tindakan dan perbuatan, dalam hidup sehari-hari, sesuai dengan peraturan raja itu, sesuai dengan perintah raja yang kekal itu. Kerajaannya dinyatakan, yaitu kerajaan yang penuh kasih, karunia, dan pengampunan. Untuk menerima kasih karunia yang dinyatakan di dalam Yesus itu, perlu bertobat dan percaya. Karena itu untuk menerima kerajaan Allah, dua hal itu tidak bisa dipisahkan, karena pertobatan tanpa iman itu hanya berubah sementara. Tetapi pertobatan yang disertai dengan iman yang teguh, dia akan berjalan secara langgeng sesuai dengan perintah Allah. Kalau pertobatan tanpa iman itu sementara sifatnya, dan iman tanpa pertobatan adalah mati. Maka dua hal ini diminta untuk dilakukan oleh orang yang telah mengikuti Yesus dan kita semua yang mendengar firman ini. Bertobatlah dan percayalah pada Injil yang menyelamatkan itu. Yesus mengundang kita di hari ini, di tahun ini. Kita baru memasuki 6 hari tahun 2026. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Dia yang menyatakan dirinya hari ini di hari Epifanias? Sudahkah kita jelas melihat dan mengalami kasih karunia yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus? Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia di dalam Kristus. Oleh karena itu, biarlah kita tinggal di dalam kasih karunia itu. Iman yang menguatkan kita mengalami pertobatan secara terus-menerus. Iman itulah yang mendorong, memotivasi kita untuk semakin belajar mengenal Allah dan terus dimampukan untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Karena itu saudara-saudara, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita menjalani tahun ini di dalam iman yang menunjukkan proses pertobatan dari sehari ke sehari. Kita semakin dekat di dalam firman Tuhan, kita semakin dekat dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Yesus sendiri sudah datang, Dia menyatakan dirinya, kerajaannya. Mari kita sambut Dia, kita buka hati kita untuk menerima Dia, sebab hanya di dalam Dia kita dimampukan untuk berjalan menjalani tahun yang baru kita masuki, dan hanya di dalam Dia kita bisa bertindak dan kita boleh menerima pengampunan serta kehidupan yang sesungguhnya. Maka pilihan ada pada kita. Yang pasti kita diundang untuk bertobat, berubah, meninggalkan kehidupan yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru. Di dalam kehidupan yang baru itu kita boleh hidup di dalam iman kepada Kristus. Iman itulah yang menyelamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini di hari Epifanias, di mana Tuhan telah menyatakan dirinya di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, berkenanlah Engkau Tuhan menyatakan diri-Mu secara terus-menerus menyertai kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan telah memberikan kami waktu, hari, sampai di 6 hari tahun yang baru kami masuki. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan ke depan. Sungguh kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami tahu pasti Tuhan ada beserta dengan kami.
Dan jika kami, Tuhan Yesus, lupa atau pergi meninggalkan Engkau, jangan tinggalkan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami tetap berjalan di jalan kebenaran itu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini dimanapun berada. Bantu semuanya Tuhan, lindungi, nyatakan kuasa pemerintahan-Mu sehingga tidak ada raja-raja atau siapapun yang bisa mengendalikan lebih dari Tuhan. Tetapi semuanya boleh tunduk dan taat kepada firman-Mu, dan oleh ketaatannya kepada firman-Mu semuanya melakukan yang benar, baik di tengah gereja, masyarakat, lingkungan, dan begitu juga dengan para hamba-hamba-Mu. Kau berkati. Kau berkati juga pemerintah kami, Kau berkati seluruh masyarakat. Kami serahkan semuanya ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini sedang terbaring di tempat tidurnya, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri oleh karena tubuh yang lemah, berkati Tuhan, jamah, lawatlah, berikan kesehatan. Jika ada yang berulang tahun, biarlah Tuhan memberi umur panjang dan kebahagiaan. Kami memohon pengasihan-Mu untuk itu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami yang dalam jenjang pendidikan, yang dalam perkuliahan, pun dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, kemampuan untuk memahami dan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Jika ada di antara mereka yang membutuhkan jodoh dan sudah layak untuk berkeluarga, tunjukkanlah jodoh. Kami mohon pengasihan untuk setiap jemaat ataupun masyarakat yang terdampak bencana. Kau berkati Tuhan, Kau hiburkan mereka yang berduka, dan Kau mampukan mereka untuk melihat kuasa kerajaan-Mu nyata juga di tengah-tengah bencana itu. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan. Dalam nama Yesus, dengar dan sempurnakan doa kami di saat kami berdoa dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.